Bersaudara, bagi kami saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, selamat pagi, selamat hari Sabat. Terima kasih atas sambutannya. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari Sabat ini kita boleh sama-sama berbakti memuliakan nama Tuhan. Sabat ini saya gunakan papan, saudara. Jadi kalau saudara lihat kenapa Bapak Demi ambil papan, saya pikir-pikir apa cara yang bagus supaya saya menerangkan nasihat firman Tuhan saat ini. Saya ingat ketemu papan tulis ada. Biar tulisan jelek-jelek, tapi inti pelajarannya bukan tulisannya, saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada judul khotbah yang saya pilih saat ini, yaitu berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus di tengah-tengah dunia yang penuh kekacauan. Dan ini bukanlah yang terakhir, ini pertama, saudara. Ini pertama. Masih banyak lagi penderitaan, dan virus corona adalah yang pertama, awal. Jadi kalau di awal ini kita kuat, kita tetap setia, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita melewati begitu banyak penderitaan yang ada di depan kita, sampai Tuhan datang, saudara. Penderitaan itu, spidol ada di situ, betul? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, berjalan bersama Tuhan. Kalimat berjalan bersama Tuhan ini bukan baru sekarang muncul. Saya ungkit sedikit dari tadi ayat bersahutan, ya. Ayat bersahutan yang tercatat dalam Keluaran pasal 13. Saya ungkit sedikit di situ. Keluaran pasal 13. Ada pelajaran yang di situ yang kita boleh ambil bagi kita saat ini. Di situ dikatakan Allah menuntun umatnya. Yang saya ambil, saya suka baca di ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi ayat itu menyatakan kepada kita bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Tuhan telah berjalan bersama-sama mereka dalam tiang awan. Pada siang hari tiang awan, pada malam hari tiang yang sama tapi fungsi ganda. Siang dia berperan sebagai awan, tiang awan. Malam hari dia berperan sebagai tiang api. Jadi tiang yang sama, saudara, bukan tiang yang lain. Fungsinya ganda. Jadi tiang awan menerangi mereka baik siang ataupun malam. Tujuannya adalah untuk menuntun bangsa Israel ini dari mara bahaya ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan tahu begitu banyak penderitaan yang akan mereka hadapi di jalan, maka Tuhan tidak biarkan mereka berjalan sendiri. Tuhan menuntun mereka. Sampai Tuhan katakan, kalau saudara lihat di ayat tadi di awal-awal, dia katakan bahwa mereka punya jalan itu lewat Filistin dulu, baru sampai tanah Kanaan. Itu jaraknya hanya 3 hari perjalanan ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Hanya 3 hari. Tapi Alkitab menyatakan bahwa Tuhan hindarkan mereka dari permusuhan dengan orang Filistin. Jadi Tuhan menuntun mereka mengikuti jalan yang Tuhan tentukan. Yang Tuhan tentukan lewat jalan putar, saudara. Jadi ada lewat padang pasir, ada lewat laut
air laut ya, ketika Musa membelah air laut. Itulah jalan yang Tuhan tentukan untuk mereka, karena Tuhan menghindarkan mereka dari penderitaan yang ada di depan yang gampang memusnahkan mereka, yaitu orang Filistin. Sampai-sampai kita bilang jangan-jangan mereka kembali lagi ke Mesir karena terlalu banyak penderitaan. Jadi Tuhan menolong mereka. Ada penderitaan, tapi kalau mereka menurut, mereka tidak akan dibinasakan. Jadi Tuhan tuntun mereka, pada akhirnya mereka berjalan walaupun ada yang dengar-dengaran, ada yang tidak, seperti Korah, Datan dan Abiram itu tipe orang yang tidak dengar-dengaran, maka tanah terbelah, masuk semua di dalam karena tidak dengar-dengaran. Tapi yang dengar-dengaran seperti Yosua dan Kaleb dengan orang Israel yang lahir di dalam perjalanan, itu yang sampai ke tanah Kanaan. Jadi hanya 2 saja ya yang keluar dari Mesir sampai tanah Kanaan, itu hanya 2 orang. Lalu yang banyak-banyak itu yang lahir di jalan, saudara. Lahir di jalan. Saya sengaja ambil papan ini untuk saya gambarkan tiang awan. Tiang awan itu dia lurus saja. Dia ke atas. Ini tiang awan, dia naik ke sini, baru dia terbuka di atas begini. Dia seperti pohon. Itu tiang awan. Jadi ketika Tuhan menuntun mereka, tiang ini berfungsi ganda. Awan di siang hari, malam hari api untuk menuntun mereka. Kapan saja tiang api ini berpindah, orang Israel harus berkemah ikut. Kalau tiang api ini stop di tempat di mana tiang api stop, maka orang Israel berkemah di sekeliling. Itu yang terjadi. Tuhan perintahkan melalui Musa, sampaikan, lihat saja kalau tiang api sobat pindah, orang Israel berkemah jalan. Kalau tiang api sobat stop, orang Israel stop lagi, tinggal di situ. Ada kalanya tiang api itu berjalan, tiang api berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu, ada kalanya berhari-hari dia ada berdiri di situ, ada kalanya bertahun dia berdiri di situ. Jadi tidak menentu kapan pindahnya itu tiang awan, tiang api. Orang Israel hanya menunggu saja kapan dia beranjak, mereka pun ikut beranjak. Tiang awan dan tiang api ini berhenti ketika orang Israel, ketika Tuhan memerintahkan untuk Musa membuat tabut perjanjian. Ini contoh tabut perjanjian, saudara. Saya gambarkan dulu untuk kita. Minta maaf kalau tidak sesuai, saudara. Dia seperti kotak saja, saudara. Dia seperti kotak. Kotak ini tiang awan, tabut perjanjian. Jadi di sini, di dia punya ujung-ujung ini ada kayu melintang. Jadi dua pikul di sini, ini 2 orang di sini, 2 orang di sini. Ini contoh kecil, contoh tabut perjanjian. Ada yang namanya tutup pendamaian. Tutup pendamaian itu tempatnya di sini, saudara. Dia tutup di sini. Yang ada di dalam tabut perjanjian ini hanya 2, yaitu hukum Allah dan tongkat Musa. Itu yang ada di dalam ini. Kalau hukum Musa tempatnya di luar, di sekitar sini, saudara. Ini hukum Musa. Jadi tidak gabung. 10 hukum ada di dalam dengan tongkat Musa, sedangkan tongkat Harun yang berbunga itu, sedangkan yang ada di luar ini hukum Musa. Kata harus tahu perbedaan. Disinilah yang dinamakan dengan tutup pendamaian. Tutup pendamaian ini ada gambaran 2 malaikat di sini. 2 malaikat. Di
Di sini tabut perjanjian ini atau tutup pendamaian ini yang dinamakan ketika orang Israel membuat tutup pendamaian ini dan tutup pendamaian ini ditutup, ada di sini cahaya yang dinamakan Shekinah. Shekinah, cahaya Shekinah itu adalah cahaya di mana Yesus hadir atau oknum Allah hadir. Inilah yang tadi saya bilang ini, tiang awan ini, inilah yang dia berpindah ke atas ini, saudara. Berpindah. Dia berpindah, ini disebut cahaya Shekinah atau apa itu nama apa tadi ini? Tiang awan, tiang api. Berpindah ke tabut perjanjian ini ketika tabut perjanjian selesai dibangun, dan ditempatkan tabut perjanjian ini di bilik yang maha suci di kemah tabernakel Musa di padang belantara. Jadi Shekinah ini ada terus, cahaya Shekinah ini ada terus sampai zaman Salomo. Ketika Salomo membangun itu yang namanya Ka'bah Salomo, Shekinah ini ada terus. Cahaya Shekinah atau yang dinamakan dengan kehadiran Tuhan ada terus di zaman Ka'bah Yerusalem atau Ka'bah yang dibangun oleh Salomo. Ada terus. Nanti cahaya ini mulai menghilang ketika Yesus mati di atas kayu salib. Bilik yang maha suci, tirai terbelah dua. Ini tirai ini pembatas antara bilik suci dengan bilik yang maha suci. Mana tirai? Ini dia, saudara. Ini bilik suci, ini bilik maha suci. Tirai ini dia terobek, saudara, dari bawah sampai ke atas. Ini dia terobek. Itu menyatakan bahwa pelayanan Ka'bah selesai. Lalu bagaimana kalau tabut perjanjian ini, pelayanan Ka'bah selesai, ini Shekinah suseng ada lagi? Lalu bagaimana? Berarti kita hidup sekarang ini Tuhan suseng lindungi. Bagaimana? Coba kita selidiki Alkitab. Di dalam Alkitab Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ada di sini, saudara. Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini perjanjian baru, saudara. Kalau zaman dulu dituntun oleh tiang awan dan tiang api, tapi ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus terangkat ke surga, Yesus janji, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain yang sepadan dengan Dia. Kata sepadan ini berarti sama, statusnya sama, Allah derajatnya sama. Asal katanya yaitu Parakletos, atau kalau dimasukkan dalam kalimat berarti dibilang Parakaleo. Parakletos ini adalah seseorang yang dipanggil, yang oknum yang dipanggil ini sama, sengaja beda, sama dengan Yesus yang terangkat ke surga. Jadi Allah, sama-sama Allah, tapi oknum yang berbeda, pribadi yang berbeda. Yesus terangkat ke surga, dia minta kepada Bapa, Roh Kudus turun. Seseorang yang dipanggil itu turun. Dan ini dibuktikan ketika hujan awal atau yang kita kenal dengan Pantekosta. Hari yang ke-49 malam itu Roh Kudus turun. Baru kita katakan Pantekosta itu 50. Biasa orang kasih lengkap saja, padahal yang benar hari ke-49 malam. Jadi ketika Roh Kudus turun, kita lihat bukti Alkitab katakan bahwa dilihat seperti lidah api turun ke atas kepala. Umat Tuhan dapat berbicara menggunakan bahasa-bahasa yang orang mengerti, orang lain mengerti.
Jadi kalau di sini ada orang Kisar, di sini orang Ambon, saya bicara bahasa Kisar di sini mengerti, saya bicara bahasa Ambon di sini mengerti. Itulah yang dinamakan karunia berbicara, karunia lidah. Jadi pelayanan ini, sekina ini berakhir di zaman Yesus disalibkan, tapi Roh Kudus itu adalah oknum yang sama yang diminta oleh Yesus kepada Bapa untuk ada di samping. Karena Yesus menggunakan tubuh manusia yang kalau waktu yang sama Yesus kalau ada di lebel laut, maka Yesus hanya ada di lebel laut. Di Oiratas seng ada. Karena Yesus terbatas oleh menggunakan tubuh manusia, maka Yesus harus terangkat ke surga. Roh Kudus datang di waktu yang sama. Roh Kudus ada di sini di waktu yang sama. Roh Kudus ada di seluruh dunia. Jadi kalau saudara minta kehadiran Roh Kudus saat ini, Roh Kudus ada di sini. Yang ada di dunia lain atau negara-negara lain minta Roh Kudus hadir di situ, Roh Kudus ada di situ juga. Kita tidak dapat melihat Roh Kudus dengan mata badani kita. Tapi Alkitab menyatakan, Mazmur 16 ayat 8, aku berada di samping kanan depan. Roh Kudus ada di situ, saudara. Dia siap memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Pertolongan yang pernah dia buat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan menghindarkan mereka dari berbagai masalah. Tuhan hindarkan mereka dari berbagai peperangan yang membinasakan mereka. Tuhan menolong mereka pada zaman dulu. Di akhir zaman pun umat Tuhan sementara berperang dengan berbagai macam tantangan hidup, sakit, penyakit, wabah, apalagi resesi ekonomi dan sebagainya. Di situ Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan kepada saudara dan saya, tapi kita tidak dapat lihat dengan mata badani kita, saudara. Kita terbatas karena kita manusia berdosa. Kalau kita menuntut supaya Tuhan muncul dengan wujud Tuhan, katong semampu, saudara. Kenapa? Katong manusia berdosa. Tuhan melindungi kita dari sesuatu yang akan membinasakan kita. Dia memelihara kita dari penderitaan yang membuat iman kita goyah. Jadi saudaraku yang kekasih, berjalan bersama Yesus, di dalam suka dan duka Yesus ada bersama kita. Ada satu cerita, ada seorang petualang yang saya dapat cerita ini waktu saya belum kuliah pendeta, saudara. Tapi karena saya senang dengar cerita ini, saya suka bawa sampai hari ini. Seorang petualang, dia punya kerinduan supaya kalau boleh dia sampai di puncak gunung yang tertinggi. Di dalam perjalanan itu, dia dihadapkan dengan batu-batu yang tajam. Dia dihadapkan dengan rumput-rumput yang berduri. Tapi dia berusaha melihat celah-celah yang ada di antara rumput yang berduri. Dia ikut perlahan-lahan. Sampai satu saat dalam perjalanannya itu, dia tiba di pada puncak tertinggi dari gunung itu. Setelah dia sampai di puncak gunung itu, dia melihat seseorang telah mendahului dia di atas puncak gunung itu, dengan tubuh yang penuh luka, dengan kaki yang penuh luka, baju yang di badan robek. Sampai petualang pun bertanya, kenapa bisa Bapak penuh luka, saya tidak? Kita jalan di jalan yang sama, tapi kenapa Bapak penuh luka, saya tidak? Sang Bapak ini pun menyatakan kalimat yang sederhana, aku mendahuluimu dalam penderitaan. Aku mendahuluimu di dalam penderitaan. Bukti Alkitab, saudara, ini sama dengan Alkitab katakan di dalam Yesaya 43. Maksud kami Yesaya 45 ayat 2.
Yesaya 45 ayat 2 dia katakan di sini, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Setiap rintangan-tantangan hidup manusia Tuhan telah mendahului saudara, dan setiap penderitaan yang ada di depanmu Tuhan telah meratakan. Jadi mungkin kita akan kena duri-duri sedikit, itu hanyalah ujian yang tidak melebihi kemampuan saudara. Karena Tuhan telah mendahului kita, Tuhan telah merasakan penderitaan itu. Tuhan mau supaya kita, kalau boleh, penderitaan yang kita alami itu tidak melebihi kemampuan kita. Jadi saudaraku yang kekasih, virus corona ini adalah hal yang kecil yang Tuhan tahu saudara akan alami. Tuhan sudah ukur sampai di mana kemampuan kita. Tuhan akan menjaga saudara dan saya keluar dari penderitaan ini saudara, asalkan kita percaya saja. Jaminan Tuhan ketika berjalan bersama Tuhan. Saudara baca dalam Mazmur Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 2. Di situ menyatakan jaminan ketika saudara berjalan bersama Tuhan. Yesaya 43 ayat 2 dia katakan, Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau mendahului sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini satu jaminan Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, penderitaan yang menurut kita Tuhan saya sudah tidak sanggup, rasa takut yang begitu mematikan, yang mengganggu kerohanian kita, ingat jaminan Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya baca ayat ini saya menangis saudara. Waktu saya di Sulawesi Tengah di Wana, saya dengan Bapak, kami menyeberang sungai. Sungai di sana itu sangat besar saudara. Dia punya alur sungai itu, dia punya lebar sungai itu saja seperti dari sini ke Oiba, itu lebarnya. Jadi kami harus berenang dari sini sampai Oiba. Dia punya kedalaman air lebih tinggi dari di gereja saudara. Ada buaya. Saya dengan Bapak pergi. Kami menyeberang pertama dengan perahu, pergi di sebelah, pasang jerat rusak. Kami pasang, selesai pasang kami pulang, perahu soseng ada, orang sudah balik di sebelah. Saya bilang, Bapak bagaimana ini? Bapak bilang, tunjukkan nyali, berenang. Bapak kuat berenang tadi. Kami berdua berenang. Bapak di sebelah atas, saya sebelah bawah. Jadi ketika berenang, tiba-tiba arus deras, hujan di hulu ya. Jadi dia datang itu besar sekali. Bapak sudah lewat di sebelah, saya yang kena saudara. Saya sudah ada di ujung, tiba-tiba arus bawa saya balik. Saudara, dia bawa saya di kedalaman yang sangat mengganggu. Bisa saja napas habis saudara. Dia bawa turun saya sampai di dasar. Saya lihat di atas begini, hilang-hilang saudara, napas satu-satu. Tapi saya ingat ini ayat ini, Tuhan punya janji, Tuhan akan lindungi saya. Tapi saya hanya ucap dalam pikiran saya karena napas satu-satu. Saya naik sampai di atas, dia bawa turun lagi. Habis itu dia bawa naik. Saya sudah lemas saudara, saya nggak ada daya lah. Saya cuma bilang pasrah, Tuhan, kalau memang ini saya sudah berakhir di sini, saya terima. Bapak sudah sampai, Bapak sudah lihat saya sudah hilang-hilang saudara. Bapak perhatikan, saya sudah tidak berdaya. Tapi saya ada bilang, Tuhan tolong saya.
Puji Tuhan, dia bawa saya arus itu, dia bawa saya di pinggiran tebing. Saya dapat pegang itu tebing, saya sudah tidak kuat. Saya taruh kepala di situ di tebing. Saya bilang kalau buaya mau angka sudah. Saya susah kuat, saya angka badan lagi. Tapi saya tetap hafal ayat ini. Di sana itu dosen berenang, ada buaya kasendon cuma bergantung saja. Kalau sampai di sebelah berarti Tuhan lindungi. Kalau saya sampai sebelah berarti buaya so ambil, Tuhan saya lindungi. Itu saja. Saya bilang Tuhan, kalau memang buaya angkat silakan. Tapi saya hafal terus ayat ini, jaminan Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai saya dimanapun saya berada, penderitaan apapun yang saya alami. Dan Tuhan menolong saya. Saya tinggal di situ kurang lebih ada 1 jam di pinggir sungai itu. Rasa kuat saya berdiri, berjalan pelan-pelan sampai ke rumah. Sorenya SK Pindah muncul. SK Pindah, Emerson Batayeri dipindahkan dari Jemaat Wetangko ke Maluku. Saya pindah, saya bilang, wah saya punya jerat ada terpasang di sana. Saudara, saya berangkat ke sini, saya sempurna pergi lihat saya punya jerat. Saya bilang ini mungkin kalau kena bagus, ada anggota yang dapat syukur. Tapi saudara, anehnya ketika saya sampai di sini, anggota jemaat telepon, pendeta kenal babi. Tujuan rusak kenal babi. Saya bilang wah, berarti bukan saya punya nasib itu saudara. Tuhan berjanji Dia akan menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan hidup. Kita punya kesulitan berbeda saudara, tapi semuanya itu Tuhan tahu. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat memberikan pertolongan kepada saudara ketika saudara membutuhkan pertolongan itu. Tapi seringkali kita cepat putus asa. Ayat tema tadi dibacakan Mazmur pasal 23. Ini ayat kebiasaan yang kita seringkali suka untuk baca. Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita tahu bersama ini ditulis oleh Raja Daud. Apakah Raja Daud tidak pernah ada kesulitan? Raja Daud dalam kepemimpinannya, dia sendiri mau dikudeta oleh anaknya sendiri. Dia mau dibinasakan oleh musuh-musuhnya. Sampai dia tulis panah api di siang hari. Tantangan yang begitu berat dia hadapi, ancaman kematian dari hari ke hari, malam ke malam. Raja Daud begitu menghadapi penderitaan dalam hidupnya, tapi Raja Daud menulis ayat ini. Mazmur Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di dalam kesulitan yang kita hadapi, mungkin kita merasa itu sangat berat, membuat kita tidak sanggup, membuat kita putus asa, kecewa. Virus corona mengganggu kita, ancaman kematian, ancaman kelaparan, ancaman peperangan dan sebagainya. Tapi Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menyertai. Raja Daud meyakini bahwa Tuhan menyertai dia, maka saudara dan saya pun harus meyakini. Yang berikut, tujuan Allah ketika berjalan bersama umatnya. Apa tujuan Tuhan berjalan bersama anggota jemaat Belau? Apa tujuannya? Tujuan daripada Allah berjalan bersama pendeta Batayeri itu tujuannya apa? Yesaya 42 ayat 16. Yesaya 42 ayat 16 bagian B, bagian tengah saja sampai akhir. Aku mau membuat kegelapan yang ada di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluh-keluh menjadi tanah yang rata.
Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Inilah janji Tuhan. Tuhan mau membuat kegelapan yang ada di depan kita sesuatu yang mustahil. Kekacauan, peperangan, penyakit, sampar yang ada di depan kita ini, Tuhan mau membuatnya menjadi terang. Tuhan mau menuntun kita keluar dari persoalan ini, saudara. Karena ini jaminan Tuhan. Yesaya 42 ayat 16 bagian B. Aku mau membuat kegelapan yang ada di depan mereka menjadi terang. Jadi ini janji Tuhan. Bagian B, saudara. Katong sing tahu nanti katong masih bisa hidup kasih ini wabah virus corona ini. Kemarin saya cari di internet, cari tahu apa lagi yang dibuat ketika hari raya orang Islam ini selesai untuk virus corona ini. Ternyata tujuan dari pemerintah Indonesia adalah supaya orang Indonesia belajar bersahabat dengan virus corona. Apa maksud bersahabat dengan virus corona? Semua transportasi jalan seperti biasa, laut, darat, udara, semua jalan seperti biasa. Penyakit itu mau menjangkiti manusia pun itu terserah saja. Yang dengar-dengaran dia akan lewati. Tapi yang tidak dengar-dengaran, biarlah dia kena seleksi alam. Seleksi alam, kalau daya tahan tubuh kuat, dia akan sembuh. Tapi kalau daya tahan tubuh lemah, almarhum. Hanya dua itu saja. Karena virus ini, saudara, waktu virus flu Spanyol itu 2 tahun, maka diprediksi virus ini pun bisa saja 2 tahun. Indonesia yang mampu lockdown selama 2 tahun, saudara, bangkrut. Jadi semuanya dilepas seperti biasa. Kalau saudara sakit, nanti akan berusaha dapat kesembuhan. Daya tahan tubuh naik, saudara bisa sembuh. Daya tahan tubuh turun, saudara almarhum. Inilah yang dibuat dalam waktu dekat ini, saudara. Jadi seakan-akan virus corona sudah berakhir, padahal tidak, saudara. Dia ada saja. Karena Indonesia sudah tidak mampu hadapi lagi virus ini, saudara. Semua dikembalikan ke diri kita. Kalau kita masih mau jaga kesehatan, tetap pakai sistem physical distancing atau jaga jarak, maka kita akan lewat virus ini. Tapi kalau kita anggap aman saja, jadi kalau orang tidak jaga kesehatan, katong juga ikut semua jaga kesehatan, bisa almarhum, saudara. Tapi janji Tuhan di sini bahwa Tuhan akan membuat kegelapan yang ada di depan saudara menjadi terang. Umat Tuhan akan dilindungi kalau kita dengar-dengar. Seperti Yosua dan Kaleb. Itu adalah contoh orang yang dengar-dengaran. Mereka jatuh bangun orang Israel, tapi mereka berdua tetap setia. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Hanya 2 itu saja yang selamat. Ada banyak sampai di tanah Kanaan, tapi itu yang lahir di jalan, saudara. Yang berikut, orang yang bagaimanakah yang akan Tuhan berjalan bersama mereka? Seringkali seluruh dunia ini menyatakan, ya Tuhan jalan bersama saya. Tapi apakah itu sesuai Alkitab? Tidak, saudara. Orang yang bagaimanakah yang akan Tuhan berjalan bersamanya? Katong semua yang ada dalam ruangan ini pasti bilang saya. Tapi mari katong lihat bukti Alkitab. Mazmur pasal 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12 dia katakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi orang yang bagaimana yang akan Tuhan berjalan bersamanya adalah orang yang takut Tuhan. Takut Tuhan bukan berarti sembunyi sana sembunyi sini. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang menuruti akan firman-Nya. Jadi kalau dia bilang jaga kesehatan, jaga. Itulah orang yang Tuhan akan berjalan bersamanya. Orang yang takut Tuhan, itulah Tuhan yang akan berjalan bersamanya. Di sini dia katakan,
Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Hanya ada dua jalan, saudara. Jalan kehidupan dan jalan kematian. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik yang harus dia tempuh. Jadi, apa yang harus kita buat? Buatlah komitmen, saudara. Komitmen kita dalam berjalan bersama Tuhan, jangan bimbang. Buatlah komitmen kita. Mika punya komitmen, saya ambil dalam buku Mika. Mika pasal 4. Itu adalah komitmen untuk berjalan bersama Tuhan. Mika pasal 4. Mika pasal 4 ayat 5. Dikatakan sih, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama ilahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Di sini Allah huruf kecil. Kalau saudara buka Alkitab, saya kasih tahu. Kalau saudara buka Alkitab ada tulis Allah huruf kecil, jangan baca Allah, bacanya ilah. Kalau saudara baca di situ Mika 4 ayat 5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama ilahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Jadi tidak ada batas. Itu komitmen umat Tuhan. Di saat sakit, di saat sehat, di saat senang, di saat menderita, di saat begitu banyak penderitaan hidup, walaupun corona sekalipun, ini harus buat komitmen. Saya tetap berjalan dalam iman. Saya akan tetap setia. Komitmen ini pun telah dijalani oleh umat-umat Tuhan pada zaman dulu, dalam susah dan senang. Sampai-sampai kalau kita selidiki tentang Ayub saja dia bilang pada dia punya istri, engkau gila. Karena dia punya istri bilang, kutuk saja Tuhanmu itu dan mati. Tapi Ayub bilang, engkau gila. Kenapa? Masa yang baik-baik saja kau mau terima, yang tidak baik kau saya terima. Padahal Tuhan punya maksud supaya Ayub menjadi satu pelajaran untuk turun-temurun. Tapi istrinya tidak tahu. Seringkali kita punya penderitaan, kita tidak tahu apa maksud Tuhan di baliknya. Nanti masa 1000 tahun umat Tuhan di surga baru kita tahu kenapa Tuhan saya menderita. Di situ baru Tuhan bilang, ngana menderita karena ini yang saya ada siapkan untuk Anda. Kenapa ini jemaat Belau menderita? Saya ada siapkan ini untuk semua anggota jemaat Belau. Itu semua akan terjawab ketika Tuhan datang kali yang kedua. Masa 1000 tahun kita akan lewati bersama, saudara. Kesimpulan saya pada saat ini, berjalan bersama Tuhan adalah untuk kebaikan saudara sendiri, bukan untuk kebaikan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan bukan untuk kebaikan pendeta. Berjalan bersama Tuhan itu, Tuhan mau mengangkat saudara dan saya dari penderitaan, dari lumpur dosa. Mungkin kita akan kaki tersentuh batu penderitaan. Mungkin kita akan merasakan sakit penyakit. Mungkin kita mengalami duka cita. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, penderitaan kita akan Tuhan merubahnya menjadi kebaikan bagi kita semua. Mazmur pasal 25 sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 25 ayat 5 dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Harus kita doakan bahwa aku Tuhan berjalan bersama Engkau di dalam penderitaan ini. Bawa aku supaya aku di dalam penderitaan ini